Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Tema kita pada hari ini yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Ayat yang akan kita baca dari Injil Matius pasal ke-14 ayat 22 sampai ayat 33. Kita dapat membaca Alkitab ini di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara mengenai Tuhan Yesus berjalan di atas air merupakan suatu peristiwa yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Peristiwa ini secara khusus tercatat di dalam kitab Injil, yaitu Injil Matius pasal yang ke-14, Injil Markus pasal yang ke-6, dan Injil Yohanes pasal yang ke-6. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus memberikan makanan kepada 5.000 orang, di mana ketika itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu menyeberangi Danau Galilea, sementara dia sendiri tinggal untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, angin saklar bertiup dan perahu itu terombang-ambing oleh gelombang. Di tengah badai dan kegelapan malam, murid-murid melihat Tuhan Yesus mendatangi perahu mereka dengan berjalan di atas air. Mereka ketakutan karena mereka mengira dia itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk tidak usah takut. Dan akhirnya murid-murid menjadi tenang. Tuhan Yesus naik ke perahu dan badai itu pun mulai redup. Dan mereka pun selamat untuk mencapai pantai. Injil Matius secara mendetail mencatat, ketika itu Petrus mengetahui Tuhan Yesus sendiri berjalan di atas air. Dan Petrus sendiri meminta agar ia dapat datang kepada Tuhan. Lalu Petrus pun segera turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi Petrus ragu. Lalu ia mulai tenggelam dan berteriak untuk minta tolong. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita menghadapi badai kehidupan dan kita sendiri percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan selalu menyertai kita. Firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk memahami arti dari tanda Tuhan Yesus berjalan di atas air, bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa memperhatikan murid-muridnya. Kedatangan Tuhan Yesus menemui murid-muridnya yang sedang mengalami kesulitan merupakan wujud dari penyertaan dan perhatian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Meskipun Tuhan Yesus tidak berada di tempat kejadian, namun sebenarnya Dia senantiasa memperhatikan mereka. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pelajaran yang dapat kita ambil hari ini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Dia tetap memperhatikan dan menyertai mereka, serta memberikan pertolongan pada waktunya. Begitupun dengan kita sendiri. Ketika kita mengalami kesulitan,
Tuhan akan menolong kita dan menyertai kita dalam menjalani hidup kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.